PUDIDAYA ternak hewan. PUDIDAYA ternak sapi potong. PUDIDAYA ternak sapi potong. Berikut ini adalah serba-serbi budidaya ternak sapi potong dimulai dengan sejarah singkat ternak sapi potong, sentra budidaya ternak sapi potong, jenis-jenis ternak sapi potong, manfaat ternak sapi potong, persyaratan lokasi budidaya ternak sapi potong, pedoman teknis budidaya ternak sapi potong, hama dan penyakit ternak sapi potong, dan lain-lain. 1. Sejarah singkat. Sapi yang ada sekarang ini berasal dari Homocodontidae yang dijumpai pada babak Paleocen. Jenis-jenis primitifnya ditemukan pada babak Pliocen di India. Sapi Bali yang banyak dijadikan komoditi daging, sapi potong pada awalnya dikembangkan di Bali dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, NTB, Sulawesi. 2. Sentra peternakan. Sapi Bali, sapi Ongole, sapi Po, peranakan Ongole, dan sapi Madura banyak terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, Sulawesi. Sapi jenis Aberdeen Angus banyak terdapat di Skotlandia. Sapi Simmental banyak terdapat di Swiss. Sapi Brahman berasal dari India dan banyak dikembangkan di Amerika. 3. Jenis-jenis sapi potong yang terdapat di Indonesia saat ini adalah sapi asli Indonesia dan sapi yang diimpor. Dari jenis-jenis sapi potong itu, masing-masing mempunyai sifat-sifat yang khas, baik ditinjau dari bentuk luarnya, ukuran tubuh, warna bulu, maupun dari genetiknya, laju pertumbuhan. Sapi-sapi Indonesia yang dijadikan sumber daging adalah sapi Bali, sapi Ongole, sapi Po, peranakan Ongole, dan sapi Madura. Selain itu juga sapi Aceh yang banyak diekspor ke Malaysia, Pinang. Dari populasi sapi potong yang ada, yang penyebarannya dianggap merata masing-masing adalah sapi Bali, sapi Po, Madura, dan Brahman. Sapi Bali berat badan mencapai 300-400 kg. Dan persentase karkasnya 56,9%. Sapi Aberdeen Angus Skotlandia, bulu berwarna hitam, tidak bertanduk, bentuk tubuh rata seperti papan dan dagingnya padat. Berat badan umur 1,5 tahun dapat mencapai 650 kg, sehingga lebih cocok untuk dipelihara sebagai sapi potong. Sapi Simmental Swiss bertanduk kecil, bulu berwarna coklat muda atau kekuning-kuningan. Pada bagian muka, lutut ke bawah dan jenis gelambir, ujung ekor berwarna putih. Sapi Brahman, dari India, banyak dikembangkan di Amerika. Persentase karkasnya 45%. Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap pakan yang diberikan. Jenis pakan rumput dan pakan tambahan apapun akan dimakannya, termasuk pakan yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan capla dan nyamuk serta tahan panas. 4. Manfaat. Memelihara sapi potong sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan daging dan susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai tenaga kerja. Sapi juga dapat digunakan merani gerobak. Kotoran sapi juga mempunyai nilai ekonomis, karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Semua organ tubuh sapi dapat dimanfaatkan antara lain. Kulit, sebagai bahan industri tas, sepatu, ikat pinggang, topi, jaket. Tulang, dapat diolah menjadi bahan-bahan perekat lem, tepung tulang dan garang kerajinan. Tanduk, digunakan sebagai bahan kerajinan seperti sisir, hiasan dinding dan masih banyak manfaat sapi bagi kepentingan manusia. 5. Persyaratan lokasi. Lokasi yang ideal untuk membangun kandang adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang serta dekat dengan lahan pertanian. Pembuatannya dapat dilakukan secara berkelompok di tengah sawah atau ladang. 6. Pedoman teknis PUDIDAYA. 6.1. Penyiapan sarana dan peralatan. Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran, sementara kandang yang bertipe ganda penempatannya dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Di antara kedua jajaran tersebut biasanya dibuat jalur untuk jalan. Pembuatan kandang untuk tujuan penggemukan kereman biasanya berbentuk tunggal apabila kapasitas ternak yang dipelihara hanya sedikit. Namun, apabila kegiatan penggemukan sapi ditujukan untuk komersial,
Ukuran kandang harus lebih luas dan lebih besar sehingga dapat menampung jumlah sapi yang lebih banyak. Lantai kandang harus diusahakan tetap bersih guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Lantai terbuat dari tanah padat atau semen, dan mudah dibersihkan dari kotoran sapi. Lantai tanah dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang yang hangat. Seluruh bagian kandang dan peralatan yang pernah dipakai harus disuci hamakan terlebih dahulu dengan desinfektan, seperti kreolin, Lysol, dan bahan-bahan lainnya. Ukuran kandang yang dibuat untuk seekor sapi jantan dewasa adalah 1,5 tanda kali 2 meter atau 2,5 tanda kali 2 meter, sedangkan untuk sapi betina dewasa adalah 1,8 tanda kali 2 meter dan untuk anak sapi cukup 1,5 tanda kali 1 meter per ekor, dengan tinggi atas plus 2-2,5 meter dari tanah. Temperatur di sekitar kandang 25-40 derajat C, rata-rata 33 derajat C, dan kelembaban 75%. Lokasi pemeliharaan dapat dilakukan pada dataran rendah 100-500 meter, hingga dataran tinggi, lebih besar dari 500 meter. Kandang untuk pemeliharaan sapi harus bersih dan tidak lembab. Pembuatan kandang harus memperhatikan beberapa persyaratan pokok yang meliputi konstruksi, letak, ukuran, dan perlengkapan kandang. Konstruksi dan letak kandang. Konstruksi kandang sapi seperti rumah kayu. Atap kandang berbentuk kuncup dan salah satu, kedua sisinya miring. Lantai kandang dibuat padat, lebih tinggi daripada tanah sekelilingnya dan agak miring ke arah selokan di luar kandang. Maksudnya adalah agar air yang tampak, termasuk kencing sapi mudah mengalir keluar lantai kandang tetap kering. Bahan konstruksi kandang adalah kayu gelondongan, papan yang berasal dari kayu yang kuat. Kandang sapi tidak boleh tertutup rapat, tetapi agak terbuka agar sirkulasi udara di dalamnya lancar. Termasuk dalam rangkaian penyediaan pakan sapi adalah air minum yang bersih. Air minum diberikan secara ad libitum, artinya harus tersedia dan tidak boleh kehabisan setiap saat. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang. Pembuatan kandang sapi dapat dilakukan secara berkelompok di tengah sawah ladang. Ukuran kandang. Sebelum membuat kandang sebaiknya diperhitungkan lebih dulu jumlah sapi yang akan dipelihara. Ukuran kandang untuk seekor sapi jantan dewasa adalah 1,5 x 2 meter. Sedangkan untuk seekor sapi betina dewasa adalah 8 kali 2 meter dan untuk seekor anak sapi cukup 1,5 tanda kali 1 meter. Perlengkapan kandang. Termasuk dalam perlengkapan kandang adalah tempat pakan dan minum, yang sebaiknya dibuat di luar kandang, tetapi masih di bawah atap. Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi agar pakan yang diberikan tidak diinjak-injak tercampur kotoran. Tempat air minum sebaiknya dibuat permanen berupa bak semen dan sedikit lebih tinggi daripada permukaan lantai. Dengan demikian kotoran dan air kencing tidak tercampur di dalamnya. Perlengkapan lain yang perlu disediakan adalah sapu, sikat, sekop, sabit, dan tempat untuk memandikan sapi. Semua peralatan tersebut adalah untuk membersihkan kandang agar sapi terhindar dari gangguan penyakit sekaligus bisa dipakai untuk memandikan sapi. 6.2. Pembibitan. Syarat ternak yang harus diperhatikan adalah mempunyai tanda telinga, artinya pedet tersebut telah terdaftar dan lengkap silsilahnya. Matanya tampak cerah dan bersih. Tidak terdapat tanda-tanda sering butuh, terganggu pernafasannya serta dari hidung tidak keluar lendir. Kukunya tidak terasa panas bila diraba. Tidak terlihat adanya eksternal parasit pada kulit dan bulunya. Tidak terdapat adanya tanda-tanda mencret pada bagian ekor dan dubur. Tidak ada tanda-tanda kerusakan kulit dan kerontokan bulu. Pusarnya bersih dan kering, bila masih lunak dan tidak berbulu menandakan bahwa pedet masih berumur kurang lebih 2 hari. Untuk menghasilkan daging, pilihlah tipe sapi yang cocok yaitu jenis sapi Bali, sapi Brahman, sapi Po, dan sapi yang cocok serta banyak dijumpai di daerah setempat. Ciri-ciri sapi potong tipe pedaging adalah sebagai berikut. Tubuh dalam, besar, berbentuk persegi 4 bola. Kualitas dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan. Laju pertumbuhannya relatif cepat. Efisiensi bahannya tinggi. 6.3. Pemeliharaan. Pemeliharaan sapi potong mencakup penyediaan pakan, ransum, dan pengelolaan kandang. Fungsi kandang dalam pemeliharaan sapi adalah melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, mempermudah perawatan dan pemantauan, menjaga keamanan dan kesehatan sapi. Pakan merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan dan pembangkit tenaga. Makin baik mutu dan jumlah pakan yang diberikan,
makin besar tenaga yang ditimbulkan dan masih besar pula energi yang tersimpan dalam bentuk daging. Sanitasi dan tindakan preventif. Pada pemeliharaan secara intensif sapi-sapi dikandangkan sehingga peternak mudah mengawasinya, sementara pemeliharaan secara ekstensif pengawasannya sulit dilakukan karena sapi-sapi yang dipelihara dibiarkan hidup bebas. Pemberian pakan. Pada umumnya, setiap sapi membutuhkan makanan berupa hijauan. Sapi dalam masa pertumbuhan, sedang menyusui, dan supaya tidak jenuh memerlukan pakan yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemberian pakan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggembalaan pasture fattening, kereman, dry lot fattening, dan kombinasi cara pertama dan kedua. Penggembalaan dilakukan dengan melepas sapi-sapi di padang rumput, yang biasanya dilakukan di daerah yang mempunyai tempat penggembalaan cukup luas, dan memerlukan waktu sekitar 5-7 jam per hari. Dengan cara ini, maka tidak memerlukan ransum tambahan pakan penguat karena sapi telah memakan bermacam-macam jenis rumput. Pakan dapat diberikan dengan cara dijatah, disuguhkan yang dikenal dengan istilah kereman. Sapi yang dikandangkan dan pakan diperoleh dari ladang, sawah, tempat lain. Setiap hari sapi memerlukan pakan kira-kira sebanyak 10% dari berat badannya dan juga pakan tambahan 1% sampai 2% dari berat badan. Ransum tambahan berupa dedak halus atau bekatul, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu, yang diberikan dengan cara dicampurkan dalam rumput di tempat pakan. Selain itu, dapat ditambah mineral sebagai penguat berupa garam dapur, kapus. Pakan sapi dalam bentuk campuran dengan jumlah dan perbandingan tertentu ini dikenal dengan istilah ransum. Pemberian pakan sapi yang terbaik adalah kombinasi antara penggembalaan dan keraman. Menurut keadaannya, jenis hijauan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hijauan segar, hijauan kering, dan silase. Macam hijauan segar adalah rumput-rumputan, kacang-kacangan, leguminosa, dan tanaman hijau lainnya. Rumput yang baik untuk pakan sapi adalah rumput gajah, rumput raja king grass, daun turi, daun lamtoro. Hijauan kering berasal dari hijauan segar yang sengaja dikeringkan dengan tujuan agar tahan disimpan lebih lama. Termasuk dalam hijauan kering adalah jerami padi, jerami kacang tanah, jerami jagung, DCB, yang biasa digunakan pada musim kemarau. Hijauan ini tergolong jenis pakan yang banyak mengandung serat kasar. Hijauan segar dapat diawetkan menjadi silase. Secara singkat pembuatan silase ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Hijauan yang akan dibuat silase ditutup rapat, sehingga terjadi proses fermentasi. Hasil dari proses inilah yang disebut silase. Contoh-contoh silase yang telah memasyarakat antara lain silase jagung, silase rumput, silase jerami padi, del. Pemeliharaan kandang. Kotoran ditimbun di tempat lain agar mengalami proses fermentasi, plus 1-2 minggu, dan berubah menjadi pupuk kandang yang sudah matang dan baik. Kandang sapi tidak boleh tertutup rapat, agak terbuka, agar sirkulasi udara di dalamnya berjalan lancar. Air minum yang bersih harus tersedia setiap saat. Tempat pakan dan minum sebaiknya dibuat di luar kandang tetapi masih di bawah atap. Tempat pakan dibuat agar lebih tinggi agar pakan yang diberikan tidak diinjak-injak atau tercampur dengan kotoran. Sementara tempat air minum sebaiknya dibuat permanen berupa bak semen dan sedikit lebih tinggi daripada permukaan lantai. Sediakan pula peralatan untuk memandikan sapi. 7. Hama dan penyakit. 7.1. Penyakit. Penyakit antraks. Penyebab Bacillus anthracis yang menular melalui kontak langsung, makanan, minuman atau pernafasan. Gejala, demam tinggi, badan lemah dan gemetar, gangguan pernafasan, pembengkakan pada kelenjar dada, leher, alat kelamin dan badan penuh bisul. Kadang-kadang darah berwarna merah hitam yang keluar melalui hidung, telinga, mulut, anus dan vagina. Kotoran ternak cair dan sering bercampur darah, limpa bengkak dan berwarna kehitaman. Pengendalian, vaksinasi, pengobatan antibiotika, mengisolasi sapi yang terinfeksi serta mengubur, membakar sapi yang mati. Penyakit mulut dan kuku PMK atau penyakit Aptae epizootica AE. Penyebab virus ini menular melalui kontak langsung melalui air kencing, air susu, air liur dan benda lain yang tercemar kuman AE. Gejala, rongga mulut, lidah, dan telapak kaki atau teracak melepuh serta terdapat tonjolan bulat berisi cairan yang bening. Demam atau panas, suhu badan menurun drastis. Nafsu makan menurun bahkan tidak mau makan sama sekali. Air liur keluar berlebihan.
Pengendalian, vaksinasi dan sapi yang sakit diasingkan dan diobati secara terpisah. Penyakit ngorok mendekur atau penyakit Septicemia epizootica, SE. Penyebab, bakteri Pasteurella multocida. Penularannya melalui makanan dan minuman yang tercemar bakteri. Gejala, kulit kepala dan selaput lendir lidah membengkak, berwarna merah dan kebiruan. Leher, anus, dan vulva membengkak. Paru-paru meradang, selaput lendir usus dan perut masam dan berwarna merah tua. Demam dan sulit bernafas sehingga mirip orang yang ngorok. Dalam keadaan sangat parah, sapi akan mati dalam waktu antara 12-36 jam. Pengendalian, vaksinasi antisedan diberi antibiotika atau sulfa. Penyakit radang kuku atau kuku busuk, foot rot. Penyakit ini menyerang sapi yang dipelihara dalam kandang yang basah dan kotor. Gejala, mula-mula sekitar celah kuku bengkak dan mengeluarkan cairan putih keruh. Kulit kuku mengelupas, tumbuh benjolan yang menimbulkan rasa sakit. Sapi pincang dan akhirnya bisa lumpuh. 7.2. Pengendalian. Pengendalian penyakit sapi yang paling baik menjaga kesehatan sapi dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi adalah menjaga kebersihan kandang beserta peralatannya, termasuk memandikan sapi. Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi sehat dan segera dilakukan pengobatan. Memusahkan lantai kandang selalu kering. Memeriksa kesehatan sapi secara teratur dan dilakukan vaksinasi sesuai petunjuk. 8. Panen. 8.1. Hasil utama. Hasil utama dari budidaya sapi potong adalah dagingnya. 8.2. Hasil tambahan. Selain daging yang menjadi hasil budidaya, kulit dan kotorannya juga sebagai hasil tambahan dari budidaya sapi potong. 9. Pasca panen. 9.1. Stolfing. Ada beberapa prinsip teknis yang harus diperhatikan dalam pemotongan sapi agar diperoleh hasil pemotongan yang baik, yaitu ternak sapi harus diistirahatkan sebelum pemotongan. Ternak sapi harus bersih, bebas dari tanah dan kotoran lain yang dapat mencemari daging. Pemotongan ternak harus dilakukan secepat mungkin, dan rasa sakit yang diderita ternak diusahakan sekecil mungkin dan darah harus keluar secara tuntas. Semua proses yang digunakan harus dirancang untuk mengurangi jumlah dan jenis mikroorganisme pencemar seminimal mungkin. 9.2. Pengulitan. Pengulitan pada sapi yang telah disembelih dapat dilakukan dengan menggunakan pisau tumpul atau kikir agar kulit tidak rusak. Kulit sapi dibersihkan dari daging, lemak, noda darah atau kotoran yang menempel. Jika sudah bersih, dengan alat perentang yang dibuat dari kayu, kulit sapi dijemur dalam keadaan terbentang. Posisi yang paling baik untuk penjemuran dengan sinar matahari adalah dalam posisi sudut 45 derajat. 9.3. Pengeluaran jeroan. Setelah sapi dikuliti, isi perut visceral atau yang sering disebut dengan jeroan dikeluarkan dengan cara menyayat karkas daging pada bagian perut sapi. 9.4. Pemotongan karkas. Akhir dari suatu peternakan sapi potong adalah menghasilkan karkas berkualitas dan berkuantitas tinggi sehingga recahan daging yang dapat dikonsumsi pun tinggi. Seekor ternak sapi dianggap baik apabila dapat menghasilkan karkas sebesar 59% dari bobot tubuh sapi tersebut dan akhirnya akan diperoleh 46,50% recahan daging yang dapat dikonsumsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari seekor sapi yang dipotong tidak akan seluruhnya menjadi karkas dan dari seluruh karkas tidak akan seluruhnya menghasilkan daging yang dapat dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, untuk menduga hasil karkas dan daging yang akan diperoleh, dilakukan penilaian dahulu sebelum ternak sapi potong. Di negara maju terdapat spesifikasi untuk pengkelasan grading terhadap steer, heifer, dan cow yang akan dipotong. Karkas dibelah menjadi dua bagian yaitu karkas tubuh bagian kiri dan karkas tubuh bagian kanan. Karkas dipotong-potong menjadi subbagian leher, paha depan, paha belakang, rusuk, dan punggung. Potongan tersebut dipisahkan menjadi komponen daging, lemak, tulang, dan tendon. Pemotongan karkas harus mendapat penanganan yang baik supaya tidak cepat menjadi rusak, terutama kualitas dan higienitasnya. Sebab kondisi karkas dipengaruhi oleh peran mikroorganisme selama proses pemotongan dan pengeluaran jeroan. Daging dari karkas mempunyai beberapa golongan kualitas kelas sesuai dengan lokasinya pada rangka tubuh. Daging kualitas pertama adalah daging di daerah paha crown kurang lebih 20%, nomor 2 adalah daging daerah pinggang loin lebih kurang 17%,
Nomor 3 adalah daging daerah punggung dan tulang rusuk rib kurang lebih 9%. Nomor 4 adalah daging daerah bahu jak lebih kurang 26%. Nomor 5 adalah daging daerah dada bris lebih kurang 5%. Nomor 6 daging daerah perut frank lebih kurang 4%. Nomor 7 adalah daging daerah rusuk bagian bawah sampai perut bagian bawah plate dan suet lebih kurang 11%. Dan nomor 8 adalah daging bagian kaki depan foreseng lebih kurang 2,1%. Persentase bagian-bagian dari karkas tersebut di atas dihitung dari berat karkas 100%. Persentase recahan karkas dihitung sebagai berikut. Persentase recahan karkas sama dengan jumlah berat recahan, berat karkas X 100%. Istilah untuk sisa karkas yang dapat dimakan disebut edible offal, sedangkan yang tidak dapat dimakan disebut inedible offal, misalnya tanduk, bulu, saluran kemih, dan bagian lain yang tidak dapat dimakan. 10. Analisis Ekonomi BUDIDA-YH 10.1 Analisis Usaha Budidaya. Perkiraan analisis budidaya sapi potong Kreman setahun di Bangli skala 25 ekor pada tahun 1999 adalah sebagai berikut. Biaya produksi. Pembelian 25 ekor bakalan, 25 kali 250 kg ekstrem. 7.800, tanda hubung lebih besar dari rem. 48.750.000. Kandang, lebih besar dari rem. 1 juta. Pakan, hijauan, 25 kali 35 kg ekstrem, 37. 50 kali 365 hari, tanda hubung lebih besar dari rem. 12 juta. Konsentrat, 25 kali 2 kg ekstrem, 410 x 365 hari, lebih besar dari rem. 7.482.500. 4. Retribusi kesehatan ternak, 25 ekstrem. 3.000, lebih besar dari rem. 75.000. 5. Jumlah biaya produksi, tanda hubung lebih besar dari rem. 69.307.500. Pendapatan. Penjualan sapi kreman tambahan berat badan, 25 kali 365 x 0,8 kg sama dengan 7.300 kg. Berat sapi setelah setahu, 25 kali 250 kg plus 7.300 kg sama dengan 13.550 kg. Harga jual sapi hidup rem, 8.200 per kilogram kali 13,550 kg, tanda hubung lebih besar dari rem. 111.110.000. Penjualan kotoran basah, 25 kali 365 kali 10 kg ekstrem. 12, lebih besar dari rem. 1.095.000. Jumlah pendapatan, tanda hubung lebih besar dari rem. 112.205.000. Keuntungan, tanpa memperhitungkan biaya tenaga internal keuntungan penggemukan 25 ekor sapi selama setahun. Lebih besar dari rem. 42.897.500. Parameter kelayakan usaha. A. BC ratio sama dengan 1,61. 10.2. Gambaran peluang agribisnis. Sapi potong mempunyai potensi ekonomi yang tinggi baik sebagai ternak potong maupun ternak bibit. Selama ini sapi potong dapat mempunyai kebutuhan daging untuk lokal seperti rumah tangga, hotel, restoran, industri pengolahan, perdagangan antar pulau. Pasaran utamanya adalah kota-kota besar seperti kota metropolitan Jakarta. Konsumen untuk daging di Indonesia dapat digolongkan ke dalam beberapa segmen yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir, atau disebut konsumen rumah tangga adalah pembeli-pembeli yang membeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individunya. Golongan ini mencakup porsi yang paling besar dalam konsumsi daging, diperkirakan mencapai 98% dari konsumsi total. Mereka ini dapat dikelompokkan lagi ke dalam OVA subsegmen yaitu konsumen dalam negeri, golongan menengah ke atas. Segmen ini merupakan segmen terbesar yang kebutuhan dagingnya kebanyakan dipenuhi dari pasokan dalam negeri yang masih belum memperhatikan kualitas tertentu sebagai persyaratan kesehatan maupun selera. Konsumen asing. Konsumen asing yang mencakup keluarga-keluarga diplomat, karyawan perusahaan dan sebagian pelancong ini porsinya relatif kecil dan tidak signifikan. Di samping itu juga kemungkinan terdapat konsumen mancanegara yang selama ini belum terjangkau oleh pemasok dalam negeri, artinya ekspor belum dilakukan, jika dilakukan porsinya tidak signifikan. Konsumen industri.
Konsumen industri merupakan pembeli-pembeli yang menggunakan daging untuk diolah kembali menjadi produk lain dan dijual lagi guna mendapatkan laba. Konsumen ini terutama meliputi hotel dan restoran dan yang jumlahnya semakin meningkat. Adapun mengenai tata niaga daging di negara kita diatur dalam Impres nomor 4 tahun 1985 mengenai kebijakan sanakan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Di Indonesia terdapat 3 organisasi yang bertindak seperti pemasok daging, yaitu KOPPHI, Koperasi Pemotongan Hewan Indonesia, yang mewakili pemasok produksi peternakan rakyat; APFINDO, Asosiasi Peternak Feedlot Penggemukan Indonesia, yang mewakili peternak penggemukan; ASPIDI, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia. 11. Daftar Pustaka Abbas Siregar Jarijah 1996, Usaha Ternak Sapi, Kanisius, Yogyakarta. Yusni Bandini 1997, Sapi Bali, Penebar Swadaya, Jakarta. Toko Nusyirwan Jakoeb dan Said Munandar 1991, Petunjuk Teknis Pemeliharaan Sapi Potong, Direktorat Bina Produksi Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta Undang Santosa 1995, Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi, Penebar Swadaya, Jakarta. Lokakarya Nasional Manajemen Industri Peternakan. Tanggal 24 Januari tahun 1994, Program Magister Manajemen UGM, Yogyakarta. Call, RL, NJN, UL, 1986, Marketing of Agricultural Products, 5 Taet, Macmillan Publishing Co., New York. PENGEMUKAN Sapi Potong Sistem KEREMAN. Keluaran, Teknologi dan Metode Pengemukan Sapi. Bahan, sapi bakalan, hijauan segar, makanan penguat, konsentrat, vitamin, air minum dan obat-obatan. Alat, timbangan, takaran, ember, sabit, cangkul, karung plastik, gel. Pedoman teknis. Penggemukan pada dasarnya adalah memanfaatkan potensi genetik untuk tumbuh dan menyimpan lemak tubuh dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sistem kereman adalah pemeliharaan di kandang dengan diberi pakan dasar hijauan, rumput dan leguminosa, dan pakan tambahan konsentrat. Jumlah pakan tambahan minimal 1,1/2% berat badan dengan kandungan protein 14-16%. Sapi bakalan. Umur sapi yang akan digemukkan adalah sapi jantan muda atau dewasa, kurus dan sehat. Bobot badan sapi minimal 200 kg, dengan umur kurang antara 1-1,5 tahun. Pakan tambahan konsentrat. Untuk mendapatkan pertambahan sapi dengan cepat maka perlu diimbangi dengan penambahan makanan penguat, yang mudah didapat, antara lain dengan batas penggunaan dalam ransum 9/100 gram, dedak padi katul 60, batang sagu, hati sagu 6, bungkil kelapa 30, tepung ikan 3, garam dapur 0,5 dan nikset mineral 0,5. Perkandangan. Kandang ternak harus berjarak 10-20 meter dari rumah atau sumber air. Ukuran kandang per ekor adalah lebar 125 cm dan panjang 2 meter. Lantai kandang usahakan dengan alas semen dan tidak becek kotor. Tempat makan, minum dan garam harus mudah terjangkau oleh ternak. Kotoran ternak harus dibersihkan setiap hari dan buatkan penampungan kotoran untuk kompos yang terpisah dari kandang. Sumber, Departemen Pertanian, http://www.deptan.go.id, Maret tahun 2001. Kontak hubungan, Departemen Pertanian RI, Kantor Pusat Departemen Pertanian, Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12.550 Indonesia.